Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dimas Saputra dari Prodi Manajemen dengan NIM 211M10005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dosen pengampu yaitu Bunda Sugihartati, SPD MPD. Yang pertama, A. Keadilan dan kesetaraan gender. Keadilan yaitu suatu proses yang seimbang dalam memperoleh akses atau kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan atau kegiatan. Yang kedua, yaitu kesetaraan, suatu kondisi yang sama dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Yang kedua, ada sumber ketertindasan, yaitu berdasarkan yang pertama yaitu ada ideologi, doktrin agama, yaitu ada agama langit, agama bumi, kejawen, dan sebagainya. Yang kedua ada ilmu pengetahuan, yaitu meliputi konsep pendidikan, rezim pendidikan. Yang ketiga ada politik. Politik sendiri meliputi sistem politik kekuasaan berdasarkan patriarki, rasis, anarki, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada ekonomi neoliberalisme. Yang kelima ada sosial, norma sosial. Yang keenam ada budaya, doktrin adat. C. Kelompok rentan dalam afirmasi gender. Yang kesatu ada anak, dan yang kedua ada penyandang disabilitas, yang ketiga perempuan, yang keempat lansia, yang kelima survivor bencana, dan yang keenam orang miskin. Berikut penjabaran tentang kelompok rentan dalam afirmasi gender. Yang pertama, anak. Pemicu seseorang tumbuh menjadi pelaku bullying atau perundungan, yaitu karena anak dianggap lemah dan tidak berdaya. Yang kedua, orang tua kerap melakukan kekerasan fisik, yaitu memukul, menampar, meninju, dan sebagainya, maupun kekerasan verbal seperti komunikasi kasar dan penuh makian. Yang ketiga, situasi rumah penuh agresi, konflik, dan permusuhan antara ayah, ibu, dan saudara. Yang keempat, ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga, serta tidak adanya attachment yang positif antara orang tua dan anak. Yang kedua ada penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyebab disabilitas. Yang pertama ada prenatal. Prenatal sendiri yaitu sebelum kehamilan. Yang kedua ada natal, saat kehamilan. Yang ketiga ada postnatal, setelah kelahiran. Yang ketiga, perempuan.
Kerentanan pada perempuan penyandang disabilitas terjadi karena 1. Jenis kelamin, yang kedua peran sosial, yang ketiga orientasi seksual, dan yang keempat situasi pendidikan. Yang keempat, yaitu ada lansia. Lansia dianggap tidak berdaya, dihina, kamu sudah tua, tidak berguna. Padahal orang tua yang diberi kepercayaan untuk bereksistensi, dia akan menjelma seperti kupu-kupu yang indah. Dia juga bisa berkarya. Yang kedua ada orang tua, itu seperti Al-Quran. Walaupun sudah aus, tetaplah kita harus mempunyai adab pada orang tua. Memposisikan orang tua itu di tempat yang indah. Karena siapapun orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang bisa memuliakan orang tuanya. Dan siapapun yang gagal di kehidupan ini adalah seseorang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Dan ingat, orang tua pernah menjadi muda dan orang muda belum tentu bisa atau diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Ketika muda sudah dipundhut Gusti Allah kang jagat. Yang kelima, survivor bencana. Selain rentan terhadap berbagai penyakit, sebagai korban juga mengalami trauma kejiwaan. Kondisi traumatik tersebut sangat beragam bentuknya. Namun, gejala umum yang diderita para korban menunjukkan reaksi ketakutan. Yang selanjutnya keenam ada orang miskin. Orang yang menganggap dirinya dan diri orang lain miskin akan memiliki paradigma bahwa dia bukan siapa-siapa dan bukan menjadi apa-apa. Dan salah satu cara agar bisa keluar dari jerat kemiskinan adalah pendidikan. Karena pendidikanlah yang insya Allah akan mengubah nasib kita menjadi takdir terbaik, mengangkat derajat kita ke strata sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, dan tentunya dengan pendidikan dan pengetahuan yang baik dan membaikkan kita memiliki posisi atau tempat yang lebih tinggi dan berbeda daripada orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Yang ketiga, solusi, yaitu rubah paradigma dengan syukur dan mensyukuri semua keadaan. Harus memiliki konsep positif pada diri sendiri. Macam-macam ragam disabilitas, yaitu ada fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak atau amputasi, lumpuh layu atau polio, atau paraplegi, cerebral palsy, atau akibat stroke, akibat kista, akibat kusta, dan orang kerdil. Dieksplor menjadi tontonan atau dagelan dan sumber perundungan. Intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain yaitu lambat belajar, disabilitas grahita, dan Down syndrome atau Ritmen. Yang kedua, mempunyai hambatan untuk berpikir secara tepat, kompleks, atau yang tidak konkret bisa dilihat secara visual, termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai resiko hukum.
Yang ketiga, mempunyai kerentanan secara fisik. Karena genetik ada masalah dengan organ tubuh dalam atau pemeliharaan kesehatan. Yang keempat, ketergantungan yang sangat tinggi secara emosional, ekonomi, dan tidak memahami kalau bisa melakukan kejahatan menjadi penyebab kekerasan seksual dari keluarga terdekat atau lingkungan. Yang kelima, mempunyai kerentanan mendapat kekerasan seksual, ekonomi, fisik, verbal, karena pemahaman sesuatunya sangat sederhana. Selanjutnya yaitu ada mental. Mental sendiri yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi psikososial, skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Skizofrenia, halu yang terlalu tinggi ini harus kenali saat anak masih kecil atau ada anak kecil mengatakan kepada terapis, dia ingin menjadi tentara dengan tujuan untuk membunuh siapapun yang menyakitinya. Orang tua harus paham kenapa anak kok bisa seperti ini. Ternyata orang tua selalu bertindak destruktif kekerasan. Yang kedua, ada juga seorang anak laki-laki yang berkeinginan jadi perempuan dan melakukan operasi kelamin disebabkan bapaknya sering memukul ibunya di hadapannya. Dia benci laki-laki, apalagi interaksi dia di keluarga hanya dengan sesama perempuan, yaitu memiliki 3 kakak perempuan dan seorang ibu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kesehatan mental seorang anak adalah bentukan awal dari sebuah keluarga dan berlanjut pada bentukan lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Disabilitas berkembang atau tumbuh kembang anak. Disabilitas berkembang yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, autis dan hiperaktif. Perbedaan autis yaitu ini bisa diibaratkan secara awam bahwa di otaknya ada satu rel kereta dan banyak kereta yang mau lewat jadi saling bertabrakan. Ada juga yang namanya sindrom Asperger wilayah otak abu-abu. Orang pada umumnya bisa diibaratkan putih dan anak autis wilayah hitam, jadi sindrom Asperger ini tengah-tengah. Dia biasanya pinter, hanya saja kurang dalam berkomunikasi. Salah satu contoh, ketika diselenggarakan upacara, dia datang terlambat, dia menangis keras, ingin upacara dilaksanakan lagi. Misalnya, lagi ketika temannya menyentuh perutnya, dia tidak sengaja dia menangis, mengatakan bahwa temannya menusuk perutnya. Selanjutnya ada sensorik. Penyandang disabilitas sensorik yaitu ada difabel. Sensorik misalkan difabel tuli, wicara, dan netra sebagian merasa. Selanjutnya yaitu sensorik. Penyandang disabilitas sensorik, difabel sensorik misalkan difabel tuli, wicara, dan netra sebagian merasa mempunyai hambatan untuk menangkap informasi dari luar dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena metode komunikasi yang berbeda. Yang kedua, misalnya difabel netra yang kesulitan untuk melaporkan kejadian kekerasan pada dirinya karena dalam membuat laporan pastinya akan diminta untuk mendeskripsikan situasi yang dialaminya atau disaksikannya. Yang ketiga, misalkan juga tunanetra ditolak pihak bank membuka rekening di bank
karena tunanetra. Yang keempat, kerentanan pada penyandang disabilitas sensorik. Yang kelima, penyandang disabilitas netra rentan cedera karena infrastruktur yang tidak aksesibel, misalkan terjatuh atau masuk ke lubang saat berjalan tanpa tanda-tanda dan tertabrak. Hambatan lain yang dialami oleh difabel rungu yang didapatkan dari lahir adalah keterbatasan kosakata, yaitu kosakata mereka umumnya adalah kosakata sederhana yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, sehingga mereka terhambat untuk memahami bahasa kompleks dan kalimat yang panjang, serta tidak biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Penyandang disabilitas rungu wicara rentan kecelakaan saat mengendarai sepeda motor atau berjalan di sepanjang jalan raya. Kerentanan perempuan disabilitas rungu wicara terhadap kekerasan seksual yaitu lebih tinggi karena dianggap tidak mampu melaporkan atau ceritanya tidak dipahami oleh orang lain. Penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas yaitu multi-tipe intelligence, ada tunarungu wicara dan netra tuli. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.